Selamat bergabung kembali pada mata kuliah Sistem Enterprise. Pada video kali ini, kita akan mendiskusikan lebih jauh tentang perusahaan Make to Stock atau MTS. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, perusahaan MTS memproduksi barang berdasarkan ramalan permintaan. Perusahaan MTS melayani permintaan pelanggan akhir atau pemakai produknya melalui jalur distribusi tertentu, misalnya distributor, retail, ataupun toko. Sangat jarang perusahaan MTS yang menjual langsung kepada pelanggan akhir. Pelanggan akhir dari perusahaan MTS tidak bersedia menunggu lama untuk mendapatkan produk yang mereka butuhkan. Ekspektasi pelanggan adalah produk harus ditemukan di rak atau retail saat mereka membutuhkan. Apa saja produk-produk MTS yang kalian ketahui? Distributor, retail, dan toko adalah pelanggan langsung dari pabrik pembuat barang MTS. Mereka yang berperan untuk memantau tingkat penjualan produk kepada pelanggan akhir dan mengatur jumlah persediaan barang yang harus disediakan. Mereka akan mengajukan permintaan pengiriman produk ke perusahaan MTS. Pada saat melayani permintaan pengiriman langsung dari distributor, bagian sales harus menjual berdasarkan Available to Promise atau ATP, yaitu porsi dari persediaan yang belum teralokasikan atau terikat. Mari kita lihat beberapa definisi terlebih dahulu. Sebuah perusahaan MTS biasanya memiliki planning horizon atau periode perencanaan. Selain itu, perusahaan juga biasanya menetapkan demand time fence yang menunjukkan sampai kapan pelanggan atau distributor harus sudah memberikan komitmen permintaan. Demand time fence merefleksikan waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan atau lead time. Misalnya, jika demand time fence adalah 3 bulan, maka pelanggan yang menginginkan barang diterima di awal bulan keempat harus sudah melakukan pemesanan di awal bulan ini. Sebagai ilustrasi, ditunjukkan sebuah form perencanaan produksi pada gambar ini. Dapat dilihat bahwa perusahaan mengawali bulan pertama dengan tingkat persediaan sebanyak 172 unit. Perkiraan permintaan selama 10 bulan ke depan telah diketahui. Selain ramalan, perusahaan juga sudah menerima permintaan dari distributornya sehingga mereka memiliki actual demand atau demand yang sesungguhnya. Terlihat bahwa ramalan dan permintaan sesungguhnya terdapat perbedaan. Mengapa? Melalui proses perencanaan agregat yang detailnya akan dibicarakan pada video selanjutnya, perusahaan telah menentukan Master Production Schedule atau MTS, yaitu rencana produksi dalam bulan-bulan ke depan. Pada saat terdapat MPS, berarti perusahaan akan berproduksi sesuai dengan rencana dan hasil produksi akan menambah stok. Pada baris actual demand yang sudah terisi adalah 6 bulan pertama, di mana 3 bulan pertama adalah actual demand, sesuai dengan demand time fence, dan 3 bulan berikutnya masih berupa prediksi. Jika dalam pelaksanaannya pelanggan atau distributor mengubah actual demand, maka perusahaan biasanya mengenakan penalti. Namun untuk prediksi masih diperkenankan untuk berubah. Berdasarkan data tersebut, berapa tingkat persediaan yang masih tersedia saat ini yang dapat dijual kepada konsumen? Untuk mendapatkan informasi ini, perusahaan biasanya menghitung Project Available Balance atau PAB yang dihitung sebagai berikut. Jika di dalam demand time fence, maka Project Available Balance sama dengan inventory ditambah dengan Master Production Schedule dikurangi Actual Customer Demand. Tetapi saat planning horizon melebihi demand time fence, maka Project Available Balance sama dengan inventory ditambah Master Production Schedule dikurangi maksimum dari Actual Customer Demand atau forecast. Perhitungan Project Available Balance ditunjukkan pada gambar berikut ini.
Pada bulan 1, PAB adalah 92 yang didapat dari sisa inventory sebanyak 172, ditambah dengan 0 karena tidak ada MPS, dan dikurangi actual demand sebesar 80. Sebenarnya di sini, PAB dihitung tanpa mempertimbangkan confirm demand. Sehingga, jika project available balance digunakan oleh bagian sales untuk menerima order, maka bisa jadi inventory tidak dialokasikan untuk customer yang telah mengorder terlebih dahulu. Misal, jika PAB di awal periode 1 sebanyak 92 unit digunakan oleh sales ketika ada konsumen baru mengorder, maka persediaan akan habis. Pada bulan kedua, actual demand sebesar 120 unit akan dipenuhi dari MPS dan menyisakan inventory sebanyak 30. Namun, pada bulan ketiga, permintaan sebesar 75 tidak dapat terpenuhi. Semuanya karena sisa stok hanya 30. Hal ini berarti PAB tidak mencerminkan alokasi untuk customer yang sudah mengorder terlebih dahulu. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dihitung Available to Promise atau ATP. Available to Promise mengasumsikan bahwa rencana akan dijalankan dengan baik. Tujuan dari ATP adalah menyediakan gambaran tingkat inventory yang belum teralokasikan sehingga dapat digunakan untuk memenuhi order baru dari pelanggan. ATP hanya dihitung pada periode pertama dalam planning horizon dan saat diperkirakan ada penerimaan. Perhitungan ATP atau ATP adalah ATP sama dengan inventory ditambah MPS dikurangi demand sesungguhnya atau actual demand. Jadi, berapa sesungguhnya ATP pada periode 1? Seperti ditunjukkan pada gambar, ATP pada periode 1 adalah 47 untuk 3 bulan ke depan. Dengan ATP sebesar ini, maka sales hanya dapat membuat komitmen pada pelanggan baru sebesar 47 unit. Perubahan-perubahan akan diakomodasi pada planning horizon selanjutnya. Perusahaan MTS sangat bergantung pada forecast. Padahal kita ketahui bersama bahwa forecast selalu mengandung kesalahan. Semakin jauh ke depan dan semakin detil peramalan, maka tingkat kesalahan pada ramalan cenderung lebih tinggi. Jika forecast salah, maka dampaknya perencanaan pembelian pun salah. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan MTS sering menghadapi permasalahan inventory. Di satu sisi, perusahaan bisa jadi memiliki tumpukan satu jenis produk, sementara di saat yang sama mereka kekurangan produk yang lain. Oleh karena itu, strategi yang banyak digunakan oleh perusahaan MTS adalah membatasi jumlah variasi produk akhir. Semakin banyak variasi produk yang ditawarkan, volume produksi cenderung lebih kecil dan akan lebih sulit untuk meramalkan penjualan per stock keeping unit atau unit produksi terkecil. Kemudian, forecast tidak perlu terlalu panjang. Kondisi pasar yang tidak menentu dan persaingan yang semakin ketat menyebabkan sangat sulit untuk meramalkan permintaan dalam jangka waktu yang panjang. Untuk itu, perusahaan MTS harus berusaha untuk mengenali perubahan dalam tren dan menyesuaikan peramalannya dengan kondisi tersebut. Mempercepat proses pemenuhan order adalah strategi lain. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap forecast, sebenarnya dapat dilakukan dengan memperpendek proses produksi dan pemenuhan order. Jika proses produksi dan pemenuhan order panjang, maka periode peramalan harus lebih panjang. Namun, jika perusahaan dapat memproduksi dalam waktu singkat, maka dapat ditunda proses produksi sampai mendekati actual demand. Dengan kata lain, forecast tidak perlu terlalu panjang. Lalu, strategi yang lain adalah menunda konfigurasi akhir sampai permintaan konsumen diterima. Dengan kata lain, perusahaan MTS berusaha untuk beroperasi secara assembly to order. Strategi ini dikenal pula dengan postponement.
Namun, hanya dapat dilakukan oleh perusahaan MTS yang memproduksi produknya berdasarkan part atau modul-modul yang perakitan akhirnya dapat ditunda. Dengan konsep ini, perusahaan hanya memperkirakan permintaan terhadap modul-modul standar yang bisa digunakan untuk semua tipe produk. Sementara itu, perakitan menjadi produk akhir menunggu permintaan pelanggan semakin jelas. Dengan cara ini, perusahaan menghindarkan diri dari kesalahan meramalkan produk akhir. Cara terakhir adalah dengan safety stock. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan stok. Namun cara ini sebenarnya juga menimbulkan biaya. Penentuan level safety stock harus mempertimbangkan berbagai aspek sehingga tidak terlalu mahal bagi perusahaan.